nanti Ustadz Derma akan naik, sekedar mengingatkan kembali karena saya memperhatikan sudah mulai agak luntur lagi, jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini majelis ilmu adalah salah satu taman-taman surga yang tentunya sangat kita harapkan ya untuk mampir, dan di situ kita bisa minum sebanyak-banyaknya. Minum apa? Yaitu minum ilmu yang diberikan oleh penceramah dalam ini. Kemudian karena semuanya ingin menikmati itu semua, maka saya berharap bahwa saya senang di sini ada hadir anak-anak generasi kita yang akan datang, yang harus kita mulai bina sejak awal. Namun hendaknya jangan sampai nanti kita salah, alih-alih kepingin untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, tapi justru sebaliknya malah mengganggu. Oleh karena itu yakinkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa putra-putrinya betul-betul diperhatikan, jangan sampai dibiarkan lepas. Karena datang tadinya untuk menimba ilmu, untuk belajar, ngajari untuk soleha, tapi justru datang ke masjid untuk sebagai tempat bermain. Jadi ini rumah Allah, bukan taman bermain. Ya, jadi rumah Allah bukan taman bermain. Jadi pada waktu-waktu tertentu, kalau bukan waktunya kajian, bukan waktu sholat, mungkin tidak apa-apa sepanjang tidak membuat kegaduhan, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai ada kajian, waktu sholat, ya itu hendaknya yakinkan putra-putrinya terkendali, tidak mengganggu yang lain, karena ini akan sangat mengganggu. Dan anak-anak yang kebetulan mungkin tidak bersama orang tuanya, kami mohon, maka bapak-bapak ibu sekalian yang tahu, maka tolong kalau seandainya tidak bisa tenang, ditegur, ya ditegur. Mereka anak-anak maklum anak-anak itu nggak ngerti, kadang dia ribut. Tapi kita sebagai orang tua yang ngerti bahwa ini bukan tempat untuk bersendaguro, ya bukan tempat untuk bermain-main, maka ingatkan. Kalau tidak kita berdosa jadinya. Ya, membiarkan anak-anak dengan ketidaktahuannya bahwa ini adalah masjid, bukan taman bermain. Ya, bukan taman, tapi ini adalah lebih kepada ini ada taman surga, ya taman surga di dunia. Ya, oleh karena itu tolong untuk menjaga ketertiban di masjid, khususnya di saat-saat sedang dilaksanakannya ibadah. Artinya di sini sholat ataupun ada kajian-kajian. Saya kira mungkin itu saja untuk lebih menambah kekhusyuan kita. Betul-betul ilmu itu bisa kita serap, ya ilmu kita serap. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladzina minkum utul ilma darjah. Jadi bahwa Allah akan menaikkan derajat orang-orang beriman di antara kalian, yaitu yang berilmu. Maka ini ilmu ini sangat penting. Kalau kita ingin kita dinaikkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk kita menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa dengan menuntut ilmu syariat ini, Allah akan bukakan jalan-jalan menuju surga. Jadi mari kita serius untuk menyikapi ini semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah ikhwani wa akhwati fid din yang semoga senantiasa dimuliakan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan hamdalah merupakan bentuk pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya yang tidak mampu kita hitung. Kita hanya bisa merasakan nikmat tersebut, bahkan betapa banyak nikmat-nikmat yang masih kita lalaikan. Sebagaimana nikmat kesehatan yang kita rasakan, dan juga nikmat waktu luang yang Nabi SAW sebutkan, dua nikmat yang sering dilupakan, dilalaikan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara yang pertama melalui hati-hati kita, yang kita yakini semua nikmat yang kita rasakan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka nikmat apapun yang kalian rasakan, ketahuilah itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepiawaian kita memperoleh rezeki tersebut, bukan. Tapi murni dalam hati kita katakan semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan kita. Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang boleh menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk tahadduts binikmah, dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah, sebutkanlah. Tapi ingat, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka ujub, bukan. Tapi kita menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan yang ketiga, cara mensyukuri nikmat tentunya dengan anggota badan ini. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka cara mensyukurinya dengan cara kita gunakan badan ini, tubuh ini untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah, baik itu yang sunnah dan terlebih ibadah-ibadah yang wajib. Maka dengan melakukan kewajiban-kewajiban, berarti kita sudah menunaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di malam hari ini kita lebih memilih untuk duduk-duduk di majelis ilmu, belajar, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun berharap dengan hadirnya kita ke majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita. Allah memudahkan semua rezeki kita.
Karena kita ketahui ya di antara bentuk ya kita meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dengan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seseorang akan mendapatkan rezeki ya yang Allah sebutkan, wa may yattaqillaha ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap problem kehidupan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-duga. Maka ketika kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaikinya. Para jamaah dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali melanjutkan kajian kita di setiap pekan ke-4 setiap bulan. Kita bisa kembali memulai setelah libur Ramadan dan juga libur Syawal, dan kita berada di penghujung bulan Syawal. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan dari kita setelah bulan Ramadan berlalu, apa yang Allah inginkan, ya, karena kita ketahui kita beramal di bulan Ramadan begitu mungkin banyak amalan yang kita lakukan. Bahkan amalan-amalan yang tidak kita lakukan di luar bulan Ramadan, kita lakukan di bulan Ramadan. Namun pertanyaannya jemaah, apakah amalan-amalan kita diterima di Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ada yang tahu? Puasa kita, salat kita, sedekah kita, iktikaf kita, umrah kita, ada yang tahu diterima atau tidak? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Apakah ada yang tahu ibadah kita sah atau tidak? Ada tidak? Hah? Saya tanya sama jamaah. Tadi kita salat maghrib. Salat kita sah atau tidak? Ragu-ragu ini. Antara sah atau tidak, sah atau tidak? Sah. Bapak tahu ibadah tadi kita lakukan salat maghrib sah? Sah, kita tahu. Ya, dari mana kita tahu salat kita sah? Karena terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya kita lakukan. Maka kita bisa katakan salat saya sah. Ya. Begitu juga kita sering menyaksikan kedua mempelai, calon pengantin laki-laki dan perempuan, ketika di hadapan penghulu, ya, mereka mengadakan ijab dan qabul. Ya, kemudian dia mengatakan, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin yang disebutkan, dibayar tunai. Kita katakan apa? Sah. Tahu dari mana? Karena terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara sah dan tidak sahnya suatu ibadah dengan diterima dan tidak diterima suatu ibadah. Kalau sah dan tidak sahnya kita tahu. Kalau kita sholat tadi tanpa berwudu, kita katakan sholat kita tidak sah. Namun ya, sholat kita sudah sah, namun belum tentu diterima atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka tugas kita adalah kita berusaha untuk beramal. Ya, tugas kita hanya melaksanakan kewajiban. Setelahnya ya kita serahkan. Ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang tabi'in bernama Fadalah bin Ubaid. Beliau mengatakan, ya, Allahi, kata beliau, wallahi la a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala dzarratin min khardalin la ahabbu ila Allah min ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, demi Allah, seandainya aku mengetahui Allah menerima sedikit saja amalanku,
maka lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu 'alal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, sudahkah kita ketika di bulan Ramadan kemarin menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah ya Ramadan menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik? Ya, sudahkah ada amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan lalu kita adopsi ya di luar Ramadan ini? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita nggak tahu diterima atau tidaknya amalan kita, namun kata para ulama, ada indikator amalan seseorang diterima atau tidak. Itu ada tanda-tandanya. Kata para ulama, ya, di antaranya Syekh Fauzan, Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan kebaikan seseorang, manakala amalan kebaikan tersebut melahirkan amalan-amalan yang setelahnya. Jadi kalau kita bisa puasa di bulan Ramadan 30 hari lamanya, maka Allah minta apakah kita bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man sama ramadanan iman, man sama ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang dia berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian setelah puasa Ramadan dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Berarti jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita setelah bulan Ramadan ada amalan puasa, yaitu di bulan Syawal. Dan besok adalah sudah merupakan hari terakhir di bulan Syawal. Dan di hadapan kita adalah bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan ketahuilah di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan apa saja jemaah bulan haram? Ada berapa tadi? 4. Bulan apa saja? Pak Anang, ada hadiahnya ya? Pak Harjo, ada hadiahnya? Mungkin ada hadiah yang jawab bisa umroh gratis gitu. Bulan apa jemaah? Ramadan, Masya Allah. Syawal, Masya Allah. Lah, bukan itu. Angkat tangan. Rajab, Masya Allah. 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah. Beliau mengatakan, ya, az-zaman qad istadaraka hayati yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra. Kata beliau, sesungguhnya waktu itu berputar, ya, pada mana saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun, kata Nabi SAW, ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan, minha arba'atun hurum. Ya, maka di antara 12 bulan ada 4 haram. Nabi sebutkan, thalathatun mutawalliyat. 3 bulan itu berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan di hadapan kita itu ada 3 bulan. Besok hari Senin, akhir dari bulan Syawal. Bahkan sekarang sudah masuk. Ya, karena sudah dalam syariat Islam, pergantian hari itu dimulai dari terbenamnya matahari, bukan tepat jam 12 atau 00, bukan. Maka sekarang sudah masuk, ya, di akhir bulan Syawal. Berarti setelahnya dari bulan Zulqa'dah. Setelahnya bulan Zulhijjah. Setelahnya lagi bulan Al-Muharram. Lalu Nabi mengatakan wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab bainal Jumadits Tsani wa Sya'ban. Di antara bulan Jumadits Tsani dan bulan Sya'ban, yaitu ada bulan Rajab. Ya. Ada apa? Kenapa Allah menyebutkan 4 bulan ini disebutkan bulan haram, jemaah? Kenapa disebutkan haram? Apa artinya haram? Ya. Kenapa masjid kota suci Mekah disebutkan tanah haram? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan haram? Haram maknanya adalah suci, ya, terhormat, ya, dimuliakan. Itu namanya haram. Maka disebut tanah suci, tanah haram. Kemudian kota Mekah dan Madinah disebut dengan Haramain. Ya, Haramain berarti 2 kota suci. Karena karena 2 tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala sucikan. Meskipun berbeda jarak tanah suci. Ya, makanya kalau seseorang ketika dia berangkat umrah, dia harus berniat masuk ke manasik atau masuk ke nusuk, ya, manasik rangkaian ibadah umrah, sebelum dia melewati miqat. Ya, miqat, tempat-tempat tertentu seseorang ketika ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian bagaimana orang-orang Mekah yang mereka tinggal di tanah haram? Ketika mereka ingin melaksanakan haji atau umrah, mereka harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Disitulah mereka akan mulai niat untuk memasuki rangkaian ibadah. Nah, tanah halal mana saja? Nah, itulah berarti sudah di luar tanah haram, seperti Tan'im, Masjid Aisyah, ya, atau seperti Ji'ranah atau Hudaybiyah. Ya, di sana merupakan tanah-tanah halal. Jadi seseorang harus keluar dulu. Walaupun mungkin jarak dia cuma 1 kilo dari rumah ke Masjidil Haram, maka dia tetap harus keluar dulu ke tanah halal untuk berniat, ya, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, maka itulah disebut dengan tanah haram. Maka ini pun bulan haram karena 4 bulan ini, jemaah, disebutkan merupakan bulan yang suci. Ya, kenapa disebutkan tanah haram, bulan haram? Maka ya setidaknya ada 2 alasan. Kenapa, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia sebagai tanah sebagai bulan haram? Karena yang pertama disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, yang pertama karena diharamkannya peperangan di bulan-bulan tersebut. Bahkan ini juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi haram seseorang ketika memasuki bulan haram untuk mengadakan peperangan. Yang kedua, dinamakan bulan haram karena, ya, dalam bulan tersebut seseorang lebih ditekankan lagi untuk melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana kita ketahui melaksanakan dosa dan maksiat di bulan-bulan lain dilarang. Namun ketika di bulan haram penekanannya lebih lagi. Ya. Karena Allah berfirman, "Wala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian di bulan-bulan haram tersebut menzalimi diri-diri kalian. Apa yang dimaksud menzalimi diri-diri kalian?
Kata Allah, yang dimaksud adalah berdosa melakukan maksiat. Ya, kalaulah menzalimi diri sendiri dilarang, terlebih kalau menzalimi orang lain. Tentu lebih besar dosa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang berkaitan dengan hak Allah cukup seseorang dengan bertaubat. Namun kalau dosa berkaitan dengan manusia, nggak cukup dengan taubat. Setuju tidak jemaah? Iya, nggak cukup. Ya. Kalau dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala bermaksiat, berarti berbuat maksiat kepada Allah, dia kewajibannya bertaubat. Namun ketika dia berbuat zalim kepada manusia, ya, mungkin menyakiti hati orang lain, ya, atau pernah mengambil harta orang lain, atau pernah memindahkan patok tanah orang lain walaupun beberapa meter, ya, ataupun ya kezaliman seperti merusak kehormatan orang lain, membongkar aib saudara kita, maka ini sebuah kezaliman yang tidak cukup dengan bertaubat. Maka kewajiban seseorang tersebut, ya, setelah bertaubat, kewajibannya untuk mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dia ambil. Kalau berupa tanah, dia kembalikan tanahnya. Berupa uang, dikembalikan uangnya. Berupa merusak kehormatan, menggibah, maka meminta dihalalkan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Begitulah cara untuk bisa bertobat dari dosa-dosa, ya, yang berkaitan dengan kezaliman. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya jemaah kepada para sahabatnya dengan mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat. Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dinaran wa la dirhamah. Orang yang bangkrut di sisi kami ya Rasulullah, orang yang enggak punya dirham, enggak punya dinar. Ya, Nabi mengatakan, al-muflisu man ya'ti bil hasanat. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala yang banyak. Dia membawa pahala salatnya. Dia membawa pahala haji. Dia membawa pahala sedekah dan pahala-pahala yang lainnya. Namun kata Nabi, waqad daraba hadha. Namun dia pernah mukul orang lain. Waqad syatama hadha. Dia pernah mencela orang lain. Waqad ahada mala hadha. Dia pernah mengambil harta orang lain. Waqad satama atau waqad safaka dama hadha. Dia bahkan pernah menumpahkan darah orang lain. Maka orang-orang yang dizalimi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta peradilan. Dia datang kepada Allah, ya, dan meminta peradilan kepada orang yang dizalimi, orang yang menzalimi. Maka lantas Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil kebaikan-kebaikan orang yang zalim tadi kepada orang-orang yang dizalimi. Ya, sampai pahalanya habis. Namun kezalimannya belum juga tuntas. Maka apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Allah menjadikan keburukan-keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang zalim tadi. Kata Nabi, itulah orang yang bangkrut. Itulah orang, hakikat orang yang bangkrut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu merupakan kezaliman yang berkaitan dengan manusia. Ya, maka di bulan haram ini, ya, nanti kita berusaha untuk
melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana dosa ketika dilakukan di bulan tersebut, maka dosa-dosa dibesarkan, dilipat gandakan. Maka begitu juga ya, amalan-amalan kebaikan seseorang dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan haram. Ya, maka orang yang cerdas adalah orang yang tahu kapan waktunya dia memperbanyak amalnya. Kapan dia harus ya tancap gas untuk beramal. Manakala Allah khususkan di waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan amal. Begitu juga bulan-bulan haram ya adalah bulan-bulan yang Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau kita beramal di bulan tersebut ya, kita mendapatkan pahala yang begitu banyak dan Allah lipat gandakan. Ya seharusnya ya di bulan-bulan itulah kita bisa beramal, jemaah. Nah, maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk beramal. Dan Allah jauhkan kita dari kezaliman ya yang sifatnya menzalimi orang lain, sehingga kita bukan orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat. Ya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, terlebih di bulan Dzulhijjah. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya, ini di bulan Dzulqa'dah saja sudah bulan haram. Amalan kebaikan banyak yang bisa kita lakukan. Ya, adapun di bulan Dzulhijjah, di sana ada sunnah puasa di hari pertama sampai hari keberapa? Ke-9. Ya, atau boleh hanya di hari ke-9 saja, disebut dengan Yaumul Arafah. Kemudian setelahnya ada ibadah haji dan juga ibadah kurban bagi yang tidak berhaji. Nah, itu termasuk amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Setelahnya ada bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Itu juga termasuk bulan haram, sekaligus ada puasa, yaitu di tanggal 10 Al-Muharram, yang dikenal dengan puasa Ashura. Ya, puasa yang dahulu orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari tersebut. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi, mereka berpuasa. Lantas Nabi SAW bertanya kepada mereka, ya, hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ya, dzalikal yaum ya najjallahu Musa min Fir'aun. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan pada hari itu juga kami merayakan ya kebinasaan Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih layak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Akhirnya apa jemaah? Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk puasa di bulan atau di hari Ashura. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dzalikal yaum yu'azzimuhu al-yahud. Tapi ya Rasulullah, hari itu kan hari di mana diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita berpuasa, berarti kita bertasyabuh dengan mereka. Ya, berarti kita sama dengan menyerupai mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau ishtu amal muqbil la asumanna tasi." Kalau begitu, kalau saya masih hidup di tahun depan, ya, saya akan berpuasa di tanggal 9-nya. Akhirnya Nabi SAW ya memerintahkan puasa Ashura dengan diiringi hari ke-9. Namun Nabi SAW
belum pernah puasa tanggal 9, namun Nabi SAW sudah meninggal dunia. Namun perintahnya sudah tetap dan sabit, sehingga walaupun Nabi belum melakukan perintah untuk puasa di tanggal 9 itu, ya, diperintahkan dan dianjurkan. Nah, sudah azan ya. Nah, silakan azan. Betul. Sahabat yang mulia mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini, kata beliau. Bulan tersebut sebagai bulan haram karena bulan tersebut dianggap sebagai, atau bulan merupakan bulan suci. Dan barang siapa yang bermaksiat pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar, kata beliau. Dan juga amalan soleh yang dilakukan akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya, jadi inilah perkataan Ibnu Abbas terkait dengan ayat tersebut. Karena Allah melarang seseorang menzalimi dirinya sendiri pada bulan ini. Begitu juga disebutkan di dalam tafsir Al-Jalalain, disebutkan, ya, makna daripada wala tazlimu fihinna anfusakum, yaitu janganlah berbuat maksiat pada bulan-bulan haram karena dosanya lebih besar. Ya, karena dosanya lebih besar. Namun jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tadi saya sampaikan di awal kenapa disebutkan 4 bulan ini 4 bulan haram, kan salah satu disebutkan karena dilarangnya peperangan di bulan-bulan tersebut. Namun sebagian para ulama menyebutkan larangan berperang itu sudah dimansuh, sudah dihapus secara, ya, hak hukum dan perintahnya dengan keumuman ayat, ya, di surah At-Taubah juga, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keumuman tentang ayat dihapusnya larangan berperang. Allah menyebutkan waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka kaum musyrikin, yaitu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Maka, ya, ayat ini menyebutkan kapanpun kita mendapati mereka, ya, yang memerangi Islam, ya, maka ketika itu kaum muslimin boleh untuk memerangi mereka meskipun di bulan haram. Nah, dan juga masih seputar dengan fala tadlimu fihinna anfusakum, ya, dalam ayat ini, ya, disebutkan tadi Ibnu Abbas mengatakan fi kullihin, ya, semua di 4 bulan tersebut. Semua, ada yang mengatakan di 12 bulan yang Allah ciptakan. Thumma ikhtassa min dzalika 4 ashhur faja'alahunna harama. Kemudian setelah itu Allah mengkhususkan di 4 bulan haram, ya, dan Allah pun Subhanahu wa taala azzama hurumatihin. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkan kemuliaan 4 bulan tersebut. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah menjadikan dosa dilakukan di bulan haram lebih besar, wal amalu salih wal ajru a'zam. Begitu juga amal saleh dan juga pahala lebih besar pula jika seseorang melakukannya. Jadi ini merupakan keadilan, ya, Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya, hambanya, yaitu Allah berikan bulan-bulan haram agar kita bisa memperbanyak amal, ya, kita bisa beramal. Sebagaimana Allah ingin melihat kita setelah bulan Ramadan berlalu, apakah berlalu juga bacaan Al-Quran kita. Setelah bulan Ramadan berlalu,
Apakah berlalu juga salat malam kita? Apakah berlalu juga sedekah kita? Ya, nah, ini pertanyaan besar yang kita taruh dalam hati-hati kita. Sudahkah ada amalan? Adakah resolusi ketika kita berada di bulan Ramadan, kita ingin mengatakan setelah bulan Ramadan saya ingin menjadi orang yang lebih baik? Apakah ada amalan yang kita adopsi di bulan Ramadan sehingga kita lakukan di luar bulan Ramadan? Ya, membaca Al-Quran, menghatamkan. Kalaulah kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kenapa kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran di 11 bulan selain bulan Ramadan? Ya, kalaulah kita bisa sebulan, kenapa nggak bisa 11 bulan? Maka saya berikan nasihat, baca Al-Quran meskipun sehari satu halaman. Walaupun sehari beberapa ayat, kita tandai saya baca sampai sini. Nanti mungkin setelah Isya saya baca lagi, atau setiap setelah subuh baca ayat Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan merubah hidup-hidup kita. Ya, karena Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru biqaumin ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri-diri mereka. Ya, Allah inginkan perubahan dari kita, cuman kita mau nggak berubah? Ya, karena jamaah rahimani rahimakumullah, jiwa kita pasti mengajak kepada keburukan. Itu pasti. Ya, makanya ada nyanyian, kenapa sih yang enak-enak itu haram? Gitu kan? Kenapa? Ya karena itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau kita ikuti, ya berarti kita mengikuti hawa nafsu. Tapi sesuatu ketaatan, sesuatu ibadah berat kita lakukan. Kenapa? Jawabannya adalah Nabi mengatakan, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu senantiasa diliputi dengan perkara-perkara yang gak enak. Iya jemaah. Surga itu ya dilingkupi dengan sesuatu perkara yang gak enak. Wan naru khuffatu bisyahwat. Sedangkan neraka diliputi dengan sesuatu yang enak-enak. Ya, kalau kita suka dengan yang enak-enak, ya berarti itulah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya maka butuh dipaksakan. Ya, salat malam sulit, iya benar, berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat malam itu berat. Sampai Nabi SAW juga kakinya sampai pecah-pecah. Menunjukkan apa? Berat. Ya, nggak mudah orang bangun malam. Mesti dipikirkan kalau saya bangun malam besok saya ngantuk. Kerja ngantuk. Ya, akhirnya nggak bangun. Tapi jangan juga kita sholat malam tapi telat bangun subuh. Ya ini namanya prioritas kebalik. Ya, kita melakukan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ya namun berusaha proporsional. Ya, maka prioritaskan yang wajib, ya, dan juga berusaha melakukan yang sunnah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian sekali lagi ya, mana tadi? Kesimpulan beliau mengatakan, jadi di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya dari bulan-bulan haram tadi, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi seseorang yang mengerjakan amalan saleh, sehingga seseorang hamba akan lebih giat melakukan amal. Ya jemaah, jadi terkadang hadis-hadis Nabi SAW itu menjadi motivasi. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW seperti pahala puasa, misalkan puasa-puasa sunnah, seperti nanti puasa Arafah, ya kadang Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming kita dengan pahala. Ya, puasa Arafah
Ya, kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Bahwasanya puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming kita dengan pahala supaya kita mau atau tidak beramal. Mau nggak kita melakukannya setelah Allah berikan dengan pahala yang diimingi, pahala yang besar. Ya, maka kita pun berusaha bisa seperti itu, kita praktekkan kepada anak-anak kita, ya, pahamkan mereka tentang besarnya pahala agar mereka tahu, oh, kita beramal itu harus mengharapkan pahala. Ya, jangan seperti ada sebagian orang sufi mengatakan, kalau kita beramal masih mengharapkan pahala, katanya menunjukkan amalan kita belum ikhlas. Ya, benar atau tidak? Salah tentunya. Tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengiming, untuk, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan. Dan mengharapkan balasan ini tidak menafikan keikhlasan seseorang dalam ibadah. Ya, kapan dia bisa besar ikhlas manakala dia hanya peruntukan semua amalan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia ikhlas, maka semakin besar pahala yang isi Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang melakukan amalan dia sisipi atau riya di dalamnya, maka amalan itu sia-sia. Karena riya termasuk syirik kecil, ya, yang bisa menggugurkan amalan seseorang. Jadi kalau orang riya ketika baca Quran, ya baca Qurannya itu nggak dapat pahala apa-apa. Ketika dia riya salat, maka salatnya dia nggak mendapatkan pahala. Karena tadi disebutkan karena dia syirik kecil. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wahai para sahabatku, perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi SAW, adalah syirik kecil. Waqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Nabi mengatakan, ar-riya. Ya, riya merupakan syirik kecil. Ya, maka itu juga termasuk, ya, penghilang amal perbuatan atau menghilangkan pahala seseorang. Nah, maka begitu pula kata beliau, ya, manakala seseorang hamba telah mengetahui keutamaan bulan haram, maka akan menjadikan seseorang itu giat untuk beramal. Ya, dia menjadi lebih semangat melakukan amal kebaikan di bulan-bulan tersebut. Begitu pula kata beliau, perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi di bulan-bulan haram ini. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentunya yang menjadikan seseorang itu bisa beramal dan istiqomah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beramal dengan doa Allahumma, ya, saya lupa doanya, ya Allah. Ya Allah, ya, mudahkanlah aku untuk melakukan banyak amal-amal kebaikan. Ya, Allahumma, yang artinya Allah berikanlah kami kemudahan untuk memperbanyak amal kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran, ya, dan juga tak lupa pula meminta untuk diberikan keistiqomahan dengan, ya, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah dan kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati-hati kami
untuk senantiasa taat kepadamu. Maka doa ini jemaah rahimani wa rahimakumullah senantiasa bacalah karena itu yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, mali aktsari du'ai ya muqallibal qulub. Wahai Rasulullah, aku mendengar banyak engkau mengucapkan doa ini. Padahal doa yang lain banyak, kata Ummu Salamah. Maka Nabi mengatakan, wahai ya Ummu Salamah, laisa annahu laisa libni Adam illa qalbuhu baina usbu'aini baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, tidaklah hati anak Adam melainkan berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu may yasha. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati seseorang hamba. In syaa aqamah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan dia keistiqomahan. Wa in syaa azaghah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan palingkan dia sejauh-jauhnya. Nah, demikiannya para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, karena sudah masuk waktu salat Isya. Semoga yang disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Ini sebagai pengingat, karena Allah mengatakan fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.